Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kebijakan moneter yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kali ini kita akan membahas subbab 3 dan 4 lanjutan dari kebijakan moneter part 1. Pada subbab 3 kita akan membahas paradigma baru kebijakan moneter. Nah, kita akan berusaha mengungkap transisi dari kebijakan moneter lama menuju kebijakan moneter baru yang sempat kita tahu bersama bahwa kebijakan moneter yang lama dan umumnya kita bahas adalah penetapan inflasi targeting. Nah, kali ini ternyata inflasi targeting framework itu mengalami beberapa perubahan. Di sini kita akan membahas evolusi dari kebijakan moneter yang baru tersebut. Kebijakan moneter mengalami transisi, evolusi, dan perubahan itu terjadi pada saat adanya global financial crisis yang terjadi pada tahun 2008-2009, di mana pada saat itu kita mengenal subprime mortgage, yaitu krisis yang diakibatkan oleh kredit perumahan yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, dengan adanya krisis yang terjadi di Amerika Serikat, kemudian menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia, maka mulai ada perubahan dari kebijakan moneter yang biasanya ditetapkan di berbagai negara yang ada di dunia. Nah, beberapa hal yang menjadi landasan mengapa kebijakan moneter mengalami perubahan setidaknya ada 3. Yang pertama, ketika kita berbicara beragam tantangan dan pilihan instrumen. Nah, sebelumnya ketika kita bicara kebijakan moneter, kita belum begitu berfokus pada suatu negara tersebut merupakan perekonomian tertutup, perekonomian terbuka besar, atau perekonomian terbuka kecil. Nah, sehingga kebijakan yang ditetapkan itu cukup mudah. Dia bisa menggunakan inflasi targeting, exchange rate targeting, atau kebijakan lainnya. Nah, tetapi ketika sekarang kita sudah mengetahui bahwa aktivitas perekonomian suatu negara itu sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi di negara lainnya, karena ada aktivitas ekspor impor, kemudian keluar masuk modal dari negara satu ke negara lainnya, itu yang membuat kebijakan moneter mengalami perubahan. Dalam perekonomian kecil, dalam perekonomian terbuka kecil, itu ada berbagai tantangan yang nantinya dihadapi ketika kita berbicara kebijakan moneter. Salah satunya adalah mereka harus bisa menentukan pilihan dari target yang ingin dicapai oleh suatu negara ketika berbicara kebijakan moneter. Apakah dia ingin menggunakan inflasi targeting, atau menggunakan exchange rate targeting, ataupun menggunakan target-target inflasi ataupun target-target exchange rate yang sudah kita bahas pada part 1. Nah, banyaknya hubungan dengan negara-negara lain tentu saja akan mempengaruhi instrumen apa yang nantinya ingin diambil. Apakah dia ingin mengendalikan suatu negara tersebut, ingin mengendalikan hanya inflasinya saja, atau ingin mengendalikan nilai tukarnya saja, atau ingin mengendalikan jumlah uang yang beredar saja, atau masih abu-abu. Nah, itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara perekonomian terbuka kecil dalam menentukan pilihan instrumen yang digunakan untuk menetapkan sasaran dari kebijakan moneter yang akan digunakan nantinya. Kemudian kebijakan moneter itu bertransformasi atau melakukan evolusi karena salah satunya adalah kestabilan makroekonomi dan kestabilan sistem keuangan. Nah, sebelum adanya perubahan atau evolusi kebijakan moneter, ketika bank sentral berbicara terkait kebijakan moneter, hanya berfokus biasanya kepada bagaimana menjaga stabilitas keuangan.
Seperti yang sudah Anda pelajari di awal perkuliahan, di mana tugas bank sentral yang sebenarnya adalah satu, bagaimana mereka bisa menjaga stabilitas keuangan melalui menjaga agar nilai tukar mata uang negaranya itu tetap stabil. Tetapi setelah adanya krisis global, ternyata untuk menjaga stabilitas sistem keuangan saja itu tidak cukup ketika suatu negara menginginkan perekonomian yang maju, mapan, dan kebijakan moneter yang efektif. Ternyata di sini juga harus memperhatikan yang namanya kestabilan makroekonomi. Oleh sebabnya, ketika kita berbicara aktivitas perekonomian suatu negara, nantinya tidak hanya berbicara terkait kebijakan moneter saja, tetapi nanti akan digabungkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kemudian kebijakan real yang nanti bisa mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bagus dan sesuai dengan apa yang ingin dicita-citakan. Kemudian yang ketiga, kebijakan moneter mengalami transisi ketika kita berbicara peranan kebijakan nilai tukar seperti yang dikatakan di awal tadi. Ketika kita mengatakan negara tidak bisa hidup sendiri, artinya negara itu harus berhubungan dengan negara-negara lainnya, maka secara otomatis mereka juga akan melakukan aktivitas perdagangan dengan negara-negara lain. Ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan dengan negara-negara lain, yang sangat menjadi perhatian adalah bagaimana nilai tukar mereka, nilai tukar, katakanlah kita contohkan Indonesia, ketika ingin melakukan perdagangan dengan berbagai negara, Indonesia harus menjaga nilai tukarnya agar tetap stabil dan mempunyai nilai yang menjual, nilai yang stabil untuk ditukarkan dengan nilai-nilai mata uang negara lainnya. Nah, dalam perekonomian ekonomi kecil, ya terbuka kecil, dinamika nilai tukar itu banyak dipengaruhi oleh persepsi resiko investor. Ada kalanya mengelola nilai tukar dilakukan untuk menghindari volatilitas yang berlebihan. Nah, pada negara-negara perekonomian terbuka kecil, mereka harus sangat memperhatikan kondisi nilai tukarnya agar tetap stabil. Karena ketika tidak stabil, akan dimungkinkan nilai tukarnya menjadi atau mengalami depresiasi nantinya. Nah, dari ketiga hal ini seperti pemilihan instrumen, kemudian menjaga kestabilan keuangan dan makroekonomi, dan menjaga peranan kebijakan nilai tukar ini nanti yang menyebabkan kebijakan moneter itu mulai mengalami pergeseran, mulai mengalami evolusi. Ketika berbicara paradigma baru kebijakan moneter, tentu saja sasaran utama di titik puncaknya itu adalah social welfare. Bagaimana kesejahteraan sosial itu bisa diraih di suatu negara dengan menetapkan kebijakan moneter yang benar dan tepat. Ketika sebelumnya berbicara kebijakan moneter itu hanya terkait dengan kestabilan sistem keuangan saja, ternyata sekarang ketika kita bicara social welfare itu ada dua yang nantinya bisa mencapai ke social welfare. Yang pertama adalah harga itu harus stabil ketika kita berbicara kebijakan moneter. Ketika harga stabil, daya beli masyarakat itu pasti akan dapat ditentukan dan terarah. Artinya masyarakat itu bisa mengetahui berapa harga tanpa harus melakukan prediksi yang tidak akurat. Karena dengan harga-harga stabil, maka masyarakat bisa menentukan kebutuhan hidupnya dengan tepat. Kemudian ada financial stability. Jadi ketika berbicara social welfare sebenarnya harus ada dua tumpuan. Yang pertama kestabilan harga dan yang kedua adalah stabilnya sistem keuangan. Ketika sistem keuangan stabil, maka harga-harga juga pastinya akan stabil. Kestabilan sistem keuangan ini bisa juga kita akan berbicara terkait lembaga-lembaga keuangan yang ada di suatu negara tersebut. Ketika lembaga-lembaga keuangannya sehat, yang mengaturnya sehat, tentu saja aktivitas atau roda perekonomiannya juga pasti akan berjalan dengan lancar. Supaya harga
dan sistem keuangan di suatu negara itu bisa stabil, maka kita akan melihat di bagian yang ketiga. Untuk membuat keduanya stabil itu perlu kebijakan moneter yang tepat. Kemudian butuh makroprudensial policy, butuh kebijakan makroprudensial. Kebijakan makronya yang mengatur terkait katakanlah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah ataupun ekspor impornya harus tepat. Kemudian capital flow management agar sistem keuangan dan harga stabil, negara juga harus mampu mengatur aliran modal yang masuk ataupun keluar di suatu negara nanti. Ketika banyak aliran modal yang keluar, tentu saja negara tersebut pasti akan kesulitan untuk melakukan berbagai macam investasi. Bagaimana caranya menarik para investor agar masuk ke dalam negeri. Begitu juga sebaliknya, ketika terlalu banyak orang yang melakukan investasi di suatu negara atau di negara kita, itu juga nantinya akan menjadi permasalahan. Harusnya adalah sistem investasi yang ada itu adalah berjalan seimbang. Nah, semuanya bisa menuju ke social welfare, semuanya bisa stabil, harga bisa stabil, sistem keuangan bisa stabil, kebijakan-kebijakan baik makro, prudensial, monetary policy sampai dengan aliran modal itu bisa berjalan dengan lancar jika terjadi koordinasi dan komunikasi di semua pelaku ekonomi, baik antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan bank sentral, kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Ketika semua kebijakan dan elemen masyarakat itu mampu berkomunikasi dengan baik, maka secara otomatis social welfare yang diidam-idamkan oleh semua negara itu pasti akan tercapai. Di sini kita akan diperlihatkan terkait dengan evolusi kerangka strategis kebijakan moneter. Ketika di awal kita memiliki kebijakan tujuan dari kerangka strategi kebijakan moneter yaitu inflasi targeting framework atau ITF, di mana ITF ini tujuan utamanya adalah bagaimana menjaga harga itu agar tetap stabil, sehingga nantinya ketika harga stabil maka inflasi juga bisa dikendalikan di suatu negara. Nah, kebijakan inflasi targeting framework ini kemudian berubah menuju yang namanya flexible inflasi targeting framework. Nah, ternyata setelah adanya krisis yang sudah kita bahas di awal tadi, kita mengatakan bahwa stabilitas harga itu tidak cukup mengcover suatu negara jika ingin suatu negara tersebut dikatakan pertumbuhannya maju, kemudian aktivitas perekonomiannya lancar. Ketika dilihat dari sudut pandang moneter, maka selain menjaga stabilitas harga, maka yang harus dijaga juga adalah stabilitas terkait sektor keuangannya, yang kita sebut dengan financial stability. Flexible inflation targeting framework ini juga mulai bergeser, mulai berevolusi, di mana yang sekarang kita kenal adalah integrate inflation targeting framework. Nah, integrate inflation targeting framework ini muncul karena suatu negara itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan perekonomiannya, tidak bisa menyelesaikan perekonomiannya itu secara individu, tetapi mereka harus berhubungan dengan negara-negara lain. Itu sebabnya kita tadi mengatakan ekonomi sekarang itu kita tidak akan berbicara ekonomi tertutup, tetapi kita akan bicara ekonomi terbuka, entah itu terbuka kecil atau terbuka besar. Besar kecilnya pun tergantung dari aktivitas, tentu saja aliran modal, kemudian aktivitas perdagangan internasional. Semakin diperlonggar, semakin diberi keleluasaan, maka kita akan mengatakan bahwa suatu negara itu menetapkan kebijakan
terbuka lebar. Sedangkan kalau terbuka kecil itu berarti ekonomi terbuka kecil, berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pelaku ekonomi yang ada di negara tersebut. Nah, kembali ke Integrated Inflation Targeting Framework, karena negara itu harus berhubungan dengan negara-negara lain, maka selain menjaga stabilitas harga, kemudian harus menjaga stabilitas sektor keuangan, maka ada tambahan, di mana tambahan yang pertama yaitu negara ketika berkomitmen untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan negara-negara lain, mereka harus bisa menjaga nilai tukarnya. Bagaimana caranya? Nilai tukar mata uangnya jika dibandingkan dengan mata uang negara lainnya itu harus tetap stabil, sehingga muncul yang namanya foreign exchange intervention. Nah, kemudian negara juga harus memperhatikan melalui kebijakan Integrated Inflation Targeting Framework ini, negara juga harus memperhatikan terkait dengan capital management, modal yang masuk ataupun modal yang keluar di suatu negara. Ketika suatu negara itu mampu memperhatikan berapa modal yang masuk dan modal yang keluar, tentu saja akan sangat berguna bagi dampak efek pertumbuhan perekonomian negaranya. Di sini kita akan mendapatkan beberapa penjelasan terkait dengan evolusi kerangka strategis kebijakan yang semula menggunakan inflasi targeting framework, kemudian pada tahun 2019 berubah menjadi flexible inflasi targeting framework, dan pada tahun 2019 sampai sekarang berubah menjadi integrated inflasi targeting framework. Ketika kita berbicara terkait dengan flexible inflasi targeting framework, di sini dikatakan bahwa agak sedikit berbeda dengan inflasi targeting framework. Ketika inflasi targeting framework itu hanya bertujuan untuk menstabilkan inflasi yang ada di suatu negara, tetapi ketika kita berbicara fleksibel inflasi targeting framework, selain menjaga atau menstabilkan inflasi yang sudah ditetapkan atau ditargetkan, juga mereka Bank sentral dalam hal ini harus mempertimbangkan kondisi perekonomian, terutama dilihat dari segi sektor keuangan dan sektor real. Harapannya adalah dengan menjaga aktivitas atau target inflasi yang ditetapkan di satu negara itu tidak mengganggu kondisi perekonomian, terutama di sektor keuangan atau sektor real, karena sudah kita ketahui bersama ketika kita berbicara inflasi itu kan berarti berbicara terkait dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, ketika kita berbicara makroekonomi ataupun kita berbicara sektor real dan perbankan, kita akan berbicara pertumbuhan suatu negara itu dikatakan bisa berjalan dengan stabil atau bahkan cepat. Itu salah satu yang mendukung adalah peredaran uang yang ada di negara tersebut. Ketika peredaran uang itu efektif dan beredar cukup dalam beberapa periode itu bertambah, maka secara otomatis itu adalah salah satu indikator bahwa negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Karena ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi, kita ingin pertumbuhan ekonomi negara kita itu melejit, maka harus ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya yaitu adalah jumlah uang yang beredar. Nah, ketika kita berbicara inflasi targeting framework, jumlah uang beredar itu kan diatur. Harapannya adalah ketika kita sudah mulai berbicara fleksibel inflasi targeting framework, berarti pengaturan jumlah uang yang beredar itu tidak hanya berfokus pada menjaga inflasi saja, tapi ketika bank sentral itu mengatur jumlah uang yang beredar, selain menjaga inflasi juga harus memperhatikan aspek ekonomi dan aspek keuangan dan sektor real. Itu yang terjadi transformasi yang sebelumnya hanya menjaga inflasi, tapi sekarang mulai berkembang menjaga sektor real, sektor keuangan yang nanti berdampak pada kondisi perekonomian. Itu ketika berbicara flexible inflasi targeting framework. Kemudian
Setelah fleksibel, kita beralih ke integrated inflasi targeting framework. Nah, ketika kita bicara integrated inflasi targeting framework, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, perekonomian itu akan semakin meluas, dan perekonomian itu kita akan berbicara secara komunal. Artinya kita akan sangat bergantung dengan orang lainnya, dan orang lain juga pasti akan sangat bergantung kepada kita. Nah, integrated inflasi targeting framework secara otomatis di sini ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dan beberapa hal tambahan. Katakanlah ketika kita bicara bank sentral, yang semula bank sentral hanya tadi dikatakan di rezimnya inflasi targeting framework hanya menjaga stabilitas inflasi, tapi di sekarang sudah harus ditambah dengan stabilitas keuangan, sama seperti di flexible inflasi targeting framework. Kemudian di sini di integrated itu juga dikatakan suku bunga kebijakan moneter itu harus dapat merespon secara langsung terhadap pertumbuhan kredit yang sangat luas. Nah, di integrated inflasi targeting framework, peran suku bunga, ya, ketika terjadi perubahan suku bunga yang diusulkan atau yang disosialisasikan oleh bank sentral, maka secara otomatis perubahan suku bunga ini dapat secara langsung direspon oleh aktivitas pertumbuhan kredit. Nah, secara sederhana katakanlah ketika bank sentral itu menurunkan tingkat suku bunga pinjaman, maka seharusnya dalam beberapa waktu aktivitas kredit yang ada di suatu negara itu harusnya meningkat pesat. Itu yang dikatakan berarti perubahan kebijakan suku bunga itu harus responsif terhadap perubahan pertumbuhan laju kredit. Kemudian di situ dikatakan yang ketiga, kalibrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan keuangan. Nah, kita akan bilang alat ukur yang dikatakan oh makroekonominya stabil, oh keuangannya stabil, itu adalah ketika kita berbicara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial dan kebijakan moneter dikatakan sukses jika mereka mampu mengendalikan stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan. Dan yang keempat, implementasi kerangka strategi didasarkan pada model instrumen dan komunikasi yang baik untuk menghindari adverse effect dan kredibilitas kebijakan moneter. Jadi kita akan bilang pada integrated inflasi targeting framework itu masing-masing sektor makroprudensial, moneter, fiskal, real, kemudian suku bunga, kemudian aliran modal, nilai tukar itu harus mampu bekerja sama dengan baik. Ketika hanya satu saja yang bekerja atau beberapa saja yang dianggap optimal sedangkan yang lainnya kurang, maka integrate inflasi targeting framework itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di sini kita akan berusaha untuk melihat ya perbedaan antara integrate inflasi targeting framework sama flexible inflasi targeting framework, VITF sama IITF. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan stabilitas harga atau stabilitas output, ya, FITF, ya, itu dia akan mengatakan upaya awal untuk menjaga stabilitas harga dan output, untuk menjaga agar harga dan output itu stabil, caranya adalah dengan menerapkan penargetan inflasi, di mana caranya adalah dengan menggunakan atau mempertimbangkan suku bunga jangka pendek. Tetapi ketika kita bicara integrate inflasi targeting framework atau IITF, kita akan bilang bagaimana cara menjaga harga dan output serta sistem keuangan itu supaya bisa stabil. Maka di sini bisa menggunakan suku bunga jangka pendek, tetapi dengan tetap memperhatikan variabel-variabel moneter dan penyaluran kredit, di mana di FITF itu tidak ada
dengan perhatian terhadap variabel makroprudensial dan penyaluran kredit. Tetapi ketika kita bicara integrate, itu ada penambahan di mana untuk menjaga agar harga dan output itu stabil, selain tolak ukurnya adalah suku bunga tersebut harus dikombin, harus digabung dengan tetap memperhatikan besaran-besaran makro yang ada di suatu negara beserta penyaluran kredit. Kemudian ketika kita bicara stabilitas keuangan, ketika kita bicara fleksibel, itu kita akan bilang stabilitas keuangan itu untuk mencapainya maka perlu penerapan selain makroprudensial tadi, perlu penerapan kebijakan mikroprudensial. Kemudian stabilitas keuangan itu bisa didukung oleh penetapan nilai tukar yang mengambang. Jadi kita akan bilang FITF itu akan mengatakan untuk menjaga keuangan tetap stabil, yang pertama adalah harus didukung dengan kebijakan mikroprudensial yang benar, dan yang kedua adalah menetapkan sistem nilai tukar mengambang. Terus apa bedanya dengan integrate inflasi targeting framework? Di sini dikatakan ketika ingin stabil uangnya, ya, ketika sektor keuangan itu ingin stabil, maka caranya adalah menggunakan kebijakan makroprudensial. Nah, di sini ada beda ya. Yang ketika kita FITF itu mikroprudensial, tapi kalau yang integrate itu lebih ke kebijakan makroprudensial. Kemudian sistem nilai tukarnya juga berbeda. Ketika kita bicara fleksibel itu kita bicara nilai tukarnya mengambang, tapi kalau di integrate itu kita akan bilang sistem tukarnya adalah mengambang terkendali dengan intervensi pada pasar valuta asing. Jadi dibiarkan mengambang terkendali, tidak secara keseluruhan dibiarkan bebas tergantung dari pasar. Itu ketika kita bicara integrate inflasi targeting framework atau EITF. Kemudian di sini kita akan memperlihatkan perbedaan karakteristik dari VITF dan IITF terkait dengan kebijakan pendukung. Seperti kita ketahui bersama, kebijakan moneter itu memang mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Tetapi kebijakan moneter dalam mengawal perekonomian suatu negara itu tidak bisa sendirian. Perlu kebijakan lain dalam menjaga agar perekonomian tetap stabil. Salah satunya adalah kebijakan fiskal. Nah, perlakuan kebijakan fiskal pada FITF sama IITF itu mengalami sedikit perbedaan terkait. Yang pertama itu bisa kita lihat kebijakan fiskal dan keberlanjutan hutang pemerintah. Ketika kita bicara FITF itu akan mengatakan bahwa perumusan kebijakan fiskal itu akan mempertimbangkan kaidah fiskal atas posisi defisit pemerintah. Nah, di FITF itu ketika ingin membuat kebijakan fiskal, mereka akan mempertimbangkan terkait bagaimana posisi hutang pemerintah. Jadi hutang pemerintah itu akan sangat mempengaruhi bagaimana bentuk atau susunan dari kebijakan fiskal yang akan dibuat ketika negara tersebut menetapkan FITF. Sedangkan ketika kita bicara integrate inflasi targeting framework, ada beberapa hal tambahan ketika kita berbicara perumusan kebijakan fiskal dan hutang pemerintah terhadap keberlanjutan hutang pemerintah. Yang diperhatikan ketika suatu negara ingin merumuskan kebijakan fiskal, ketika kita bicara IITF, yang pertama jelas sama seperti FITF, yaitu posisi defisit pemerintah seperti apa. Kemudian ada tambahan lagi, yang kedua adalah alokasi dana untuk menstabilkan tujuan utamanya, yaitu integrate inflasi targeting framework. Alokasi dananya berapa agar katakanlah inflasi yang ada di suatu negara tersebut menjadi stabil.
Kemudian yang ketiga, karena ketika kita bicara integrate itu kita berarti tadi mengatakan negara ini sudah terbuka dan berhubungan dengan negara lain dalam aktivitas perdagangan atau ekonominya, maka secara otomatis ketika menetapkan ITF, maka sektor hutang swasta itu harus diperhatikan dengan tetap memperhatikan yang namanya mata uang asing. Jadi kekuatan nilai tukar mata uang kita terhadap nilai mata uang asing itu diperhatikan ketika kita membuat atau cukup condong kepada kebijakan integrate inflasi targeting framework. Kemudian di sini ketika kita berbicara kebijakan aliran modal, kita akan pecah menjadi dua. Yang pertama adalah ketika kita berbicara kebijakan aliran modal, jelas kita tidak bisa terhindar dari pembahasan yang namanya neraca modal. Nah, ketika kita menggunakan FITF, maka kita akan mengatakan neraca modal terbuka dan sistem nilai tukarnya mengambang. Sama seperti tadi, FITF menggunakan nilai tukar mengambang, sedangkan IETF menggunakan nilai tukar mengambang terkendali. Kemudian ketika kita bicara akumulasi cadangan devisa dan kredit eksternal lembaga keuangan internasional, ya. Jadi cadangan devisa ketika kita berbicara kebijakan aliran modal, maka akan ada dua yang dibahas, yaitu akumulasi cadangan devisa dan kredit eksternal lembaga keuangan internasional. Nah, sedangkan ketika kita bicara ITF, ya, di situ dikatakan neraca modal terbuka dan sistem tukar mengambang dengan prosedur penerapan berbeda di tiap kondisi. Karena tadi kita katakan di ITF itu adalah nilai tukar mengambang terkendali. Jadi harus nilai tukarnya dibiarkan mengambang, tapi tetap harus sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti di situ poin A, peningkatan apresiasi nilai tukar, instrumen kebijakan makroprudensial, serta manajemen aliran modal. Harapannya ketika menggunakan ITF itu tidak memperlemah atau tidak mendowngrade nilai tukar. Artinya harapannya dengan melakukan perdagangan atau kegiatan ekonomi dengan negara-negara lain di mana mereka biasanya mata uangnya berbeda, harapannya nilai tukar negara kita itu masih tetap stabil, bahkan terapresiasi, bukan sebaliknya terdepresiasi. Oleh sebab itu, agar nilai tukar kita minimal stabil atau terapresiasi, jadi bank sentral itu harus mengontrol yang namanya nilai tukar. Penurunan atau depresiasi nilai tukar, intervensi valuta asing untuk tujuan smoothing. Kalaupun terjadi depresiasi, ya, harapannya adalah tetap bisa berdampak positif pada aktivitas perekonomian. Katakanlah dengan nilai tukar kita terdepresiasi, maka harapannya adalah sektor ekspor itu akan mengalami peningkatan. Dengan terjadinya apresiasi, harapannya adalah mata uang kita menguat sehingga nilai tukar kita nanti akan menjadi kuat. Nah, kemudian ketika kita bicara akumulasi cadangan devisa, di situ dikatakan akumulasi cadangan devisa serta kredit eksternal itu terdiri dari lembaga keuangan internasional dan aktivitas swap bilateral atau regional. Karena di sini sudah memainkan perdagangan dengan negara lain, maka secara otomatis sistem-sistem pembayarannya juga akan terkait dengan aktivitas pembayaran antar negara atau beberapa negara. Kemudian di sini kita akan membahas subbab yang terakhir, yang keempat, yaitu ketika kita berusaha melihat bagaimana kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Ketika berbicara kebijakan moneter yang ada di Indonesia, kita akan membahas kebijakan moneter dari Indonesia Merdeka pada tahun 1945 sampai kebijakan moneter saat ini, yang berlaku saat ini. Kita akan perlihatkan secara bertahap. Yang pertama di sini ketika kita bicara periode 1945 sampai dengan 1952. Di sini kita akan mengatakan bahwa ini adalah pertama kali
kita memperoleh kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945. Pada saat itu kebijakan moneter yang dilakukan adalah menasionalisasikan ya, The Zavas Bank, ya, Bank Belanda saat itu sebagai bank milik Indonesia, ya, yang kita sebut sekarang Bank Indonesia itu, ya. Jadi kita tahu di sini pada tahun 1945 terciptanya Bank Indonesia itu bukan artian pertama kali didirikan langsung Bank Indonesia, tapi awalnya itu merupakan The Javas Bank, ya, di mana bank milik Belanda yang pada saat itu kita nasionalisasikan sehingga menjadi bank sentral. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan kebijakan moneter pada tahun 1945 sampai 1952, apa fungsinya? Yang pertama adalah untuk penukaran uang, karena pada saat itu kita punya berbagai macam mata uang. Harapannya pada saat itu kita sudah mulai menggunakan mata uang negara kita saat itu, yaitu mata uang Republik Indonesia, yaitu rupiah. Kemudian pembersihan uang dan pengguntingan uang, karena pada saat itu terjadi inflasi yang cukup tinggi, maka kita mengenal yang namanya gunting Safruddin, ya. Jadi ketika mata uangnya negara Indonesia saat itu terjadi inflasi sangat tinggi, salah satu cara mengendalikan agar inflasi itu rendah, maka uang yang kita punya, uang kertas yang kita punya itu digunting menjadi dua bagian. Yang satu bisa digunakan untuk aktivitas jual beli, kemudian yang satunya bisa ditukarkan menjadi deposito ataupun surat berharga. Kemudian di masa 1945 sampai 1952 berakhir, kita menuju ke tahapan baru, yaitu periode 1953 sampai dengan 1967. Di sini yang semula banknya dinasionalisasikan di awal periode tadi, sekarang mulai berubah peran dan fungsinya. Di sini bank sentral berperan sebagai bank sirkulasi dan agen pembangunan. Ketika kita mendengar tagline-nya, ini sudah secara otomatis fungsinya bank sentral pada saat itu adalah bagaimana caranya agar pembangunan yang ada di Indonesia itu bisa berjalan dengan bantuan bank sentral. Cara membantunya adalah bisa kita lihat di kebijakan moneter yang ada di situ. Katakanlah seperti penetapan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman, penetapan suku bunga rediskonto, kebijakan pemberian kredit, dan penetapan cadangan primer bagi bank komersial. Nah, pada periode 1953 sampai 1967, maka ketika kita berbicara agen pembangunan, maka sebenarnya yang bisa kita headline di sini adalah bagaimana bank sentral itu bisa mengatur sedemikian rupa suku bunga dan aktivitas kredit yang ada di Indonesia. Harapannya ketika suku bunga itu diatur, maka aktivitas kredit, pemberian kredit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu bisa dilakukan, sehingga di situ kita bisa lihat pada periode 1953 sampai dengan 1967 tagline-nya adalah Bank Indonesia berperan sebagai bank sirkulasi dan agen pembangunan. Kemudian kita beralih ke periode 1968 sampai 1972. Nah, pada dua periode sebelumnya kita tetap mengalami yang namanya inflasi cukup tinggi, itu sulit dikendalikan. Nah, baru pada tahun 1968 sampai 1972 ya, inflasi sudah mulai bisa dikendalikan dengan katakanlah tadi bisa mengatur suku bunga dan aktivitas kredit. Nah, kemudian pada periode 1968 sampai 1972 apa saja kebijakan moneter yang dilakukan? Katakanlah di situ dikatakan suku bunga deposito. Nah, di sini suku bunga deposito cukup tinggi pada saat itu. Kita bisa lihat di situ dari 30% suku bunga deposito naik ke 72%. Hal ini mungkin cukup sangat menggiurkan bagi kita yang memiliki uang cukup banyak pada saat itu, karena bisa kita lihat ketika kita menabungkan uang di bank, ternyata suku bunganya adalah 72% per tahun.
Kenapa hal itu dilakukan? Ya karena untuk mengendalikan inflasi. Dengan suku bunga deposito dinaikkan, harapannya adalah masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan aktivitas saving. Dengan melakukan aktivitas saving, maka jumlah uang beredar berkurang dan inflasi bisa ditekan. Selain menaikkan deposito, pada suku bunga deposito pada periode ini, juga dilakukan yang namanya operasi pasar terbuka, jual beli surat berharga milik BI yang nanti diharapkan bisa mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian kebijakan subsidi dan kredit itu juga masih tetap dilakukan karena mau tidak mau BI pada saat ini masih diberikan mandat atau tugas untuk sebagai agen pembangunan. Kemudian di situ perubahan sistem devisa dari ketat menjadi bebas. Berarti bisa kita katakan pada periode 1968 sampai 1972 itu sudah dipersilakan berbagai macam investasi asing masuk ke Indonesia. Kemudian kita beralih periode yaitu pada periode 1973 sampai 1982. Nah, pada periode ini kita mengalami yang namanya harga minyak pada saat itu mengalami peningkatan sehingga ini dianggap berkah bagi Indonesia. Nah, ketika dikatakan pada saat itu Indonesia mengalami berkah minyak, tentu saja akan berakibat pada beberapa kebijakan moneter yang ditetapkan. Salah satunya itu menurunkan cadangan simpanan yang ada di bank, yang semula masing-masing bank itu harus memiliki reserve requirement itu 30%, turun hanya menjadi 15%. Kemudian pada April 1974 itu diperkenalkan pagu kredit baru. Kemudian kita beralih pada periode 1983 sampai 97. Nah, pada periode ini terjadi deregulasi sistem keuangan. Karena pada saat itu Indonesia mengalami krisis yang kita lebih kenal dengan yang namanya krisis moneter. Pada saat krisis moneter ini banyak bank-bank yang ada di Indonesia mengalami kebangkrutan atau kita sebut banknya dalam kondisi sakit. Sistem keuangan di Indonesia pada saat itu mengalami sakit. Nah, bagaimana caranya untuk mengendalikan? Salah satunya ada beberapa kebijakan yang bisa kita bahas di sini. Yaitu ada kebijakan Pakto, yaitu paket Oktober. Kemudian ada juga Bank Indonesia menggunakan instrumen kontraksi untuk mengatasi krisis keuangan. Jadi menggunakan instrumen kontraksi untuk mengatasi atau pulih dari krisis keuangan yang melanda pada saat itu. Kemudian pada periode 1999 sampai 2020 kita akan disuguhkan bagaimana awal Indonesia menetapkan yang namanya inflasi targeting, kemudian menetapkan inflasi targeting dan mulai berubah dari inflasi targeting menjadi fleksibel inflasi targeting framework. Ketika kita berbicara kapan Indonesia mulai menetapkan inflasi targeting tetapi tidak secara keseluruhan, itu terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2003 pada saat Indonesia pasca krisis. Pada saat itu Bank Sentral mengatakan bahwa untuk memulihkan stabilitas ekonomi terutama keuangan pada saat itu, mau tidak mau Indonesia harus beralih atau bergeser yang semula sasaran utamanya adalah pemeliharaan uang primer, yaitu jumlah uang yang beredar yang diperhatikan pada saat itu, tapi mulai beralih menuju yang namanya inflasi targeting, tapi masih belum sepenuhnya. Baru di tahun 2004 sampai dengan 2008 Bank Sentral mulai mengumumkan bahwa Indonesia sekarang menggunakan yang namanya inflasi targeting framework.
di mana penentuan suku bunga yang ada di inflasi targeting framework ini didapatkan atau ditetapkan melalui RDG BI atau Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2009 sampai sekarang, di mana pada tahun 2009 itu sempat 2008-2009 itu sempat terjadi krisis, ya, yang mana ketika kita bahas di awal tadi, ternyata krisis keuangan yang terjadi di 2008 dan 2009 negara itu tidak cukup hanya untuk menjaga inflasinya agar tetap stabil saja, tetapi sistem keuangan juga harus dijaga. Oleh sebab itu Indonesia mengubah arah kebijakan, arah strateginya, kerangkanya dirubah. Yang semula menggunakan strategi kerangka ITF, inflasi targeting framework, dirubah menjadi fleksibel inflasi targeting framework dalam menentukan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Karena menggunakan fleksibel ITF, ya, Bank Indonesia itu menjadikan suku bunga, ya, yang semula BI 7D, ya, itu dijadikan katakanlah sebagai suku bunga kebijakan untuk mempresentasikan sinyal respon kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran yang berlaku. Jadi untuk mengatakan berapa inflasi yang terjadi saat ini atau yang ditargetkan saat ini, Bank Sentral menggunakan BI 7D. Kemudian di sini akan diperlihatkan beberapa perubahan yang semula kita menggunakan inflasi targeting framework, kemudian berubah menjadi fleksibel inflasi targeting framework. Nah, ketika kita bicara inflasi targeting framework, di situ fokusnya sama seperti ketika kita bicara fleksibel inflasi targeting framework, di mana inflasi masih menjadi prioritas, kemudian acuan kebijakan moneter itu nanti akan mengontrol atau menentukan ikut merumuskan inflasi targeting yang ditetapkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di situ ketika kita bicara fleksibel targeting framework, di situ ada tanda font yang ditulis merah, itu adalah perubahan yang sebelumnya tidak ada pada inflasi targeting framework. Ya. Ketika kita bicara targeting framework, maka di situ akan ada kebijakan yang didasarkan pada analisis, itu juga sama di ITF, kemudian di fleksibel juga ada, kemudian kebijakan bersifat pre-empetitif, ya, di situ juga ada, kemudian memiliki tujuan yang jelas dan konsisten juga sama. Kemudian pemenuhan aspek transparansi dan akuntabilitas juga sama. Hanya saja di situ ada tambahan-tambahan ketika kita berbicara fleksibilitas terkait dengan inflasi targeting framework. Yang pertama adalah pengintegrasian kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial. Jadi ketika kita bicara fleksibel, kebijakan moneter tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus digabung, combine dengan kebijakan makroprudensial. Jadi tidak hanya memperhatikan kebijakan moneter yang terkait dengan uang dan suku bunga saja, tapi harus diperhatikan dampaknya dan kebijakan yang ada dalam mempengaruhi variabel-variabel makro. Kemudian penguatan kebijakan nilai tukar dan pengelolaan arus modal. Ketika kita berbicara fleksibel, artinya kita akan berbicara ternyata perekonomian Indonesia tidak berdiri sendiri. Mereka tergantung dengan perekonomian atau aktivitas perdagangan ekonomi dengan negara-negara asing atau lain, negara-negara lain. Sehingga mau tidak mau di sini kita juga harus punya penguatan terhadap nilai tukar rupiahnya. Kita berharap nilai mata uang rupiah itu tetap stabil atau bahkan terapresiasi. Kemudian mengelola arus modal agar katakanlah tidak banyak arus modal yang keluar ataupun arus modal yang masuk, karena ketika arus
modal banyak yang keluar itu akan bermasalah bagi makroprudensialnya, bagi pembangunan ekonomi sangat bermasalah karena kita tidak memiliki investor-investor untuk melakukan pembangunan yang ada di Indonesia. Tetapi sebaliknya, ketika banyak modal masuk juga, itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai banyaknya modal masuk itu berarti secara otomatis aset-aset yang ada di Indonesia itu akan dibeli oleh asing semuanya. Jadi harus ada proporsinya, mana untuk asing dan mana untuk domestik. Proporsinya harus diatur. Kemudian penguatan koordinasi kebijakan antara BI dengan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbicara kebijakan moneter itu berarti adalah hak sepenuhnya ada pada bank sentral. Tetapi ketika kita bicara kebijakan fiskal, maka hak sepenuhnya ada di pemerintah. Ketika kita berbicara flexible inflation targeting framework, maka antara pemerintah dengan bank sentral harus komunikasi, harus bersepakat terhadap penetapan kebijakan-kebijakan yang ingin dilakukan, baik secara fiskal ataupun secara moneter. Kemudian komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Nah, karena kita harus akuntabel, harus transparan, ketika menetapkan target inflasi itu ya juga harus diumumkan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu berapa target inflasi Indonesia pada saat ini. Sehingga mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi yang menyesuaikan dengan target inflasi yang sudah ditetapkan oleh Bank Sentral. Kemudian di sini kita akan diperlihatkan terkait dengan perubahan suku bunga acuan kebijakan oleh BI yang semula menggunakan BI rate, sekarang menggunakan BI 7-day repo rate. Apa alasannya? Nah, di situ dikatakan penggunaan instrumen BI 7 days repo rate ya sebagai suku bunga kebijakan baru itu diharapkan ada 3 hal. Yang pertama, mengharapkan BI 7 days itu memberikan penguatan sinyal kebijakan moneter pada pasar uang. Harapannya dengan katakanlah kita lihat dari strukturnya, kalau BI rate itu ekuivalensinya 9-12, BI rate itu 1 minggu. Dengan waktu yang cukup pendek, perubahan-perubahan yang terjadi ini mampu direspon ya. Kebijakan-kebijakan moneter ini mampu direspon dan dianggap nantinya sebagai penguat analisis yang terjadi pada pasar uang. Kemudian di situ harapannya ketika menggunakan BI 7 days, peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter pada pergerakan suku bunga pasar uang dan perbankan. Kemudian yang ketiga, pendalaman pasar keuangan khususnya transaksi pembentukan struktur suku bunga di pasar perbankan dengan tenor 3-12 bulan. Nah, sederhananya kenapa berganti dari BI rate menuju BI 7-day repo rate? Karena dianggap BI 7-day repo rate ini lebih responsif dalam kebijakan moneter dikaitkan dengan pasar uang dan perbankan. Karena fluktuasinya dalam 1 mingguan, kemudian sifatnya itu transaksional. Kemudian ketika kita bicara transmisi itu hubungannya lebih kuat ke suku bunga pasar uang. Sedangkan kalau kita bicara BI rate itu ketika kita bicara transmisinya ternyata belum tercermin optimal pada pasar uang. Sehingga ketika kita bicara perekonomian terbuka kecil atau besar secara otomatis berhubungan dengan negara-negara lain, peran pasar uang ini akan cukup sentral dalam menjaga perekonomian suatu negara. Maka BI memilih ke BI 7 days repo rate. Kemudian untuk pendalaman pasar, cost menggunakan BI 7 day repo rate itu dianggap jauh lebih rendah daripada menggunakan BI rate dan lebih mendorong pendalaman pasar. Sedangkan kalau kita menggunakan BI rate dianggap kurang bisa menggambarkan atau mendeskripsikan terkait dengan pendalaman pasar terutama pasar uang dan perbankan. Kemudian di sini kita akan disajikan oleh mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, kita akan berjalan dari sebelah kiri menuju ke kanan. Di sini dikatakan ketika kita berbicara instrumen kebijakan moneter,
berarti kita akan mengatakan bagaimana cara menjaga money market liquidity. Nah, bagaimana cara menjaga likuiditas uang yang ada di pasar. Nah, cara menjaga likuiditas uang yang ada di pasar tentu saja bisa dilakukan, indikatornya diatur banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Itu bisa diatur oleh suku bunga, aktivitas kredit, harga aset, nilai tukar, sampai ekspektasi. Ketika suku bunga itu rendah, maka secara otomatis perputaran uang di masyarakat biasanya akan jauh lebih banyak. Ketika kredit itu meningkat, maka suku bunganya biasanya pasti turun, sehingga jumlah uang beredar semakin banyak. Jumlah uang yang beredar semakin banyak itu tentu saja akan berakibat pada harga-harga aset. Kemudian ketika kita hubungkan dengan aktivitas luar negeri, tentu akan berkaitan dengan nilai tukar. Katakanlah ketika banyak orang yang ingin menggunakan rupiah sebagai mata uang aktivitas perdagangannya, maka secara otomatis mata uang rupiah akan terapresiasi dengan sendirinya. Kemudian ketika dikaitkan dengan investasi atau modal, aliran modal, itu akan berkaitan dengan ekspektasi. Seseorang investor itu akan cenderung memilih mana yang memberikan suku bunga paling tinggi untuk saya menanamkan modal saya. Ketika luar negeri bisa memberikan imbalan yang lebih besar daripada domestik, maka secara otomatis orang akan lebih suka menanamkan modalnya ke luar negeri. Nah, kemudian setelah kita bicara money market, kemudian apa saja yang bisa mempengaruhi, kemudian suku bunga, kredit, harga aset, nilai tukar, sama ekspektasi itu juga pasti akan dipengaruhi oleh penawaran domestik dan permintaan domestik. Berapa banyak orang yang minta terkait dengan jumlah uang yang diedarkan, dan berapa banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang biasanya penawaran uang ini yang mengendalikan adalah bank sentral. Kita pasti akan mengetahui bersama bahwa penawaran dan permintaan ini tidak selamanya menuju titik equilibrium. Pasti ada gap antara penawaran dan permintaan. Nah, gap ini nantinya yang akan menimbulkan inflasi. Ketika jumlah penawaran jauh lebih banyak daripada jumlah yang diminta, artinya jumlah uang beredar jauh lebih besar daripada jumlah uang yang diminta, tentu saja akan menimbulkan inflasi. Tetapi sebaliknya, ketika permintaan terhadap uang cukup banyak tapi uang yang tersedia sedikit, maka akan timbul yang namanya deflasi. Ketika suatu negara melalui kebijakan moneternya lewat BI itu mampu memperhatikan output gap sehingga mampu menjaga tekanan inflasi, maka secara otomatis stabilitas harga yang ada di Indonesia itu bisa terkontrol melalui kebijakan moneter yang sudah dibuat oleh Bank Indonesia. Demikian materi kita terkait dengan kebijakan moneter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.